Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tulungagung, kota di mana saya tinggal sekarang ini berdekatan dengan kota Kediri. Karena posisinya itu, maka ada irisan yang sama dalam budaya, yakni memiliki cita rasa makanan yang hampir sama, kesenian, makanan, hingga camilan. Apabila kita menjelajah pasar di wilayah ini, hampir selalu kita akan menemukan penjual makanan khas, yakni kerupuk goreng pasir. Ya, kerupuk goreng pasir yang disebut opak kuping, karena besarnya memang selebar kuping, dan di Surabaya disebut juga kerupuk upil. Sebenarnya kerupuk ini dapat digoreng dengan minyak, tetapi untuk mempertahankan kekhasannya, kerupuk ini tetap digoreng dengan pasir. Mungkin hal ini dilakukan untuk promosinya, promosi penjualan, sebab diklaim kerupuk ini tidak mengandung kolesterol. Pagi ini saya ingin berbicara tentang material yang dipakai untuk menggoreng kerupuk yang saya pegang tadi, yakni pasir. Normalnya pasir itu dipakai sebagai bahan utama, bahan bangunan untuk membuat tembok, untuk pengecoran, dan untuk lantai, untuk banyak hal yang pasti tentang bangunan. Namun kali ini pasir dipakai untuk menggoreng kerupuk. Hal ini bukan sesuatu yang baru, memang sudah cukup lama dilakukan. Tetapi tidak mengapa, kita akan belajar juga supaya kita dapat menarik hikmat dari penggunaan pasir ini. Jika saudara bertanya, apakah untuk menggoreng kerupuk dengan pasir kita dapat mengambil sembarang pasir lalu menggunakannya? Tentu tidak. Pasir yang dipakai untuk menggoreng kerupuk ini melalui proses khusus juga. Pasir pertama-tama disaring untuk memisahkan pasir itu dengan batu. Bagian yang halus yang dipakai. Setelah disaring dan didapatkan yang halus itu, pasir ini dicuci, berkali-kali dicuci untuk menghilangkan kandungan tanah atau lumpur yang melekat. Dan setelah pasir itu dicuci bersih, hingga airnya bening, tidak lagi keruh, maka pasir itu dapat dijemur. Dan setelah kering barulah dipakai untuk menggoreng. Bisa dimasukkan dalam wajan atau penggorengan lain yang khusus untuk produksi kerupuk. Jadi, pasir untuk menggoreng kerupuk ini adalah pasir yang dikhususkan, dipilih dan diperlakukan secara khusus untuk tujuan khusus, yakni tujuan tertentu. Berbicara tentang kekhususan ini, saya mengingat kisah bagaimana Paulus dan Barnabas dipilih oleh Tuhan secara khusus dari antara sekian banyak murid. Mereka dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan tertentu yang telah dipersiapkan. Roh Kudus berbicara di dalam persekutuan yang dilakukan oleh murid-murid itu saat mereka sedang berdoa dan berpuasa. Tuhan ingin dua orang itu dikhususkan untuk
tugas tertentu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, bagian inilah yang ingin saya tekankan. Dari sekian banyak orang Kristen, mungkin di antara kita ada yang Tuhan inginkan untuk melakukan pekerjaan khusus, pekerjaan yang berbeda, yang tertentu, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sama seperti pasir tadi, apabila kita dikehendaki untuk melakukan pekerjaan khusus, kita juga mengalami proses yang berbeda, menerima perlakuan yang berbeda, disaring, dicuci, dijemur, istilah yang dapat kita gunakan untuk proses yang harus dilalui, sebab akan melakukan tugas tertentu. Dalam hal ini kita harus peka. Mungkin juga kita harus berdoa dan berpuasa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak yang khusus bagi kita. Siapa tahu kita dipanggil untuk itu. Hanya mengingatkan, yakni apabila memang demikian kita dipakai Tuhan untuk tugas tertentu, kita dikhususkan, maka kita harus siapkan hati. Kita harus rela menerima proses yang Tuhan kehendaki atas kita, karena kita akan dipakai untuk tujuan yang berbeda. Selamat pagi, saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan. Yuk, kita makan kerupuknya.